Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sebuah materi ya. Materi yang ke bab 11 yaitu tentang budget perubahan aktiva. Aktiva tetap ya, saya slideshow dulu. Nih, budget perubahan aktiva tetap. Nah, materinya sedikit ya, tidak usah banyak-banyak. Nih, pengertian ya, dari beberapa pengertian di sini. Yang dimaksud budget perubahan aktiva tetap di sini adalah budget ya yang merencanakan secara lebih terperinci di mana terjadinya sebuah perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan mendatang. Jadi di sini yaitu merencanakan tentang perubahan aktiva tetap secara terperinci. Nah, di sini biasanya perubahan aktiva tetap itu sebenarnya macam-macam ya. Bisa karena terjadi pembelian ya. Pembelian aktiva baru, kemudian adanya penjualan maupun penilaian dari sebuah aktiva. Jadi semuanya itu akan mengakibatkan sebuah perubahan pembelian aktiva baru ya. Biasanya itu contohnya kayak pembelian mesin, pembelian gedung. Jadi aktiva yang lama menambah aktiva yang lama dengan bertambahnya aktiva yang baru, di situ jadi terjadi sebuah pembelian aktiva baru, maka di situ jumlah aktivanya itu akan berubah. Seperti contohnya membeli mesin percetakan, awalnya harganya 5 juta. Membeli 1 bulan lagi, membeli lagi sebesar 7 juta. Maka di situ terjadi pembelian seperti itu, maka jumlah aktiva tetap yang berupa mesin fotokopi atau mesin printer di situ akan menjadi lebih banyak. Jadi perubahan aktivanya akan lebih banyak. Terjadinya perubahan itu dikarenakan sebuah pembuatan aktiva baru. Misalnya di sini itu dikatakan penambahan sebuah aktiva. Yang ketiga, penambahan aktiva tetap yang lama dengan aktiva yang baru dengan komponen-komponen. Jadi adanya sebuah perbaikan ya, bukan perbaikan ya, tapi di sini ini tambahan komponen-komponen. Misalnya di sini ya kayak mesin ditambah, kayak komputer seperti itu, kayak core Duo atau core i3 seperti itu sebenarnya kan menambah komponen, maka di situ dikatakan penambahan aktiva tetap. Yang ketiga yang keempat itu perbaikan dari aktiva. Jadi perbaikan itu akan mengubah dari aktiva karena perbaikan itu akan tapi menambah sebuah harga pokoknya, karena biaya perbaikan itu akan menambah harga pokok. Tetapi kalau dijual itu akan harganya sama atau tidak, karena di mana-mana aktiva tetap itu kan terjadi sebuah penyusutan, mesti tiap tahunnya akan menjadi kurang ataupun menjadi menyusut. Maka yang kelima itu penjualan aktiva tetap yang lama. Jadi yang baru yang sudah dibeli itu ketika sudah dibeli dan dijual kembali itu maka akan menjadi perubahan. Perubahannya apa? Akan hilang. Hilangnya itu berarti habis karena umur ekonomisnya seperti itu dan semacamnya. Dan yang ke-6 juta tidak kan, itu kan akan berkurang menjadi 95 juta. 5 jutanya itu yang akan merupakan depresiasi. Seperti itu. Jadi ini adalah dan sebuah perubahan-perubahannya. Yang selanjutnya yaitu kegunaan budget perubahan aktiva tetap. Di sini perubahan aktiva tetapnya mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja, sebagai alat mengkoordinasi kerja, dan sebagai alat pengawas. Yang nanti di mana itu akan membantu manajemen dalam menjalankan sebuah perusahaannya. Di sini khususnya lagi apabila itu dalam penyusunan sebuah anggaran, biasanya perubahan-perubahan aktiva itu akan mempengaruhi, terutama dalam pengaruh terhadap kas, nilai kas ya. Baik dari ketika pembelian itu akan mempengaruhi kas, perbaikan mempengaruhi kas, penambahan aktiva mempengaruhi kas, penjualan aktiva akan mempengaruhi kas. Penganggaran perubahan aktiva itu akan mempengaruhi terhadap kas. Seperti itu. Selanjutnya ini faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget perubahan ya. Budget unit yang akan diproduksi ya. Jadi yang akan diproduksi itu yang jelas itu banyaknya kuantitas ya, itu akan mempengaruhi terhadap aktiva, karena aktiva ini sebagai alat yang memproses kegiatan produksi. Maka di situ semakin banyak kualitas ya, maksudnya semakin bagus kualitasnya dari bagian unit yang diproduksi itu akan
mempengaruhi terhadap perubahan aktiva. Kemudian kondisi lama yang sudah ada, semakin baik kondisi aktiva lama yang sudah aktiva yang lama yang sudah ada itu biasanya itu kondisi aktiva yang lama itu biasanya cenderung tidak mengadakan perubahan aktiva tetap yang lama kalau masih ada. Nah, jadi perusahaan itu lebih cenderung tidak akan melakukan pengadaan aktiva baru lagi kalau masih ada. Itu faktor yang mempengaruhi perubahannya. Kemudian aktiva yang lama yang sudah ada, jadi umur ekonomis itu akan mempengaruhi terhadap perubahan aktiva. Jadi dilihat umur ekonomis di dalam perusahaan itu sudah melampaui atau tidak. Kalau masih ada, maka itu akan diukur kembali dengan yang disebut revaluasi aset. Tapi kalau itu sudah masa ekonominya sudah tidak ada dan kemudian aktifnya itu sudah tidak bisa digunakan, maka itu akan mempengaruhi tentang perubahan aktiva. Itu memang benar-benar harus diperhatikan seperti itu. Tapi kalau masih bisa digunakan, tinggal direvaluasi aset saja seperti itu ya. Yang terakhir itu metode depresiasi yang dipakai. Jangan lupa metodenya. Tapi sekarang metode depresiasi yang sering dipakai sampai sekarang itu adalah metode yang sering digunakan. Sebenarnya kan ada 4 macam ya. Tapi yang sering digunakan itu adalah garis lurus. Seperti itu. Nih. Kalau tadi faktor, sekarang bentuk budgetnya. Nah, ini bagi budget perubahan aktiva tetap ini tidak ada sesuatu bentuk standar yang diperlihatkan dari depresiasi, memperlihatkan dari umur ekonomis dan semacamnya. Jadi tidak ada standarnya. Ini ada sebuah contoh ya. 2016 Karisma ini adalah sebuah distributor. Contohnya. Ini ya, bukan distributor, perusahaan ya, dalam melakukan kegiatan produksi. Januari ya dijual. Nah, ya, dimana 20 jutanya itu akan diterima pembayaran bulan Januari. Jadi 10-nya di bulan Februari. Nah, jadi transaksinya gini. Karena dijual berarti pengurangan kan? Nah, ini pengurangan kan 30 juta tadi jualnya. 20 diterima Januari, 10-nya diterima Februari. Ini pengurangan. Sekarang pada bulan Maret ya, dijual lagi sebesar 5 juta. Nah, ya, akan dilakukan 1 Maret. Nah, fotokopi tersebut diserahkan kepada pihak pembeli 2 Maret. Nah, jadi penjualannya Maret langsung. Itu untuk pengurangan aktiva tetap. Nah, ini saya lanjutkan lagi ya, tinggal sedikit. Nah, ini bulan Februari 2016, ini kan membeli ya. 30 juta, 25 juta ya. Jadi 25 juta ini kemudian dibayarkan nih. Dikeluarkannya itu 20 Februari dan proses pemasangan mesinnya 5 Maret. Jadi ini ya. Nah, ini Februari dan 5 Maret transaksinya. Nah, kemudian 6 April di sini dibangun tambahan ruangan. Biayanya 5 juta pada 1 April juga. Jadi langsung 1 April. Nah, seperti ini. Jadi Januari terjadi perubahannya 20 juta, Februari 10 juta dan 5 juta. Ini kan terjadinya 35 juta. Maka di sini ya, proses 35 juta ini di dalam skedul depresiasinya ya, skedul dalam depresiasinya itu melihat dari perubahan ini. Ya, jadi melihat dari perubahan ini untuk ini. Jadi sampai di sini materinya. Ya, ini keterangannya. Penetapan besarnya depresi tersebut sudah memperhatikan rencana penambahan serta rencana pengurangan aktiva. Perhatikan budget biaya tidak langsung, biaya administrasi dan budget biaya penjualan seperti itu. Sudah materinya sampai di sini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.